Dia menemukan sebilah pedang, ingin pulang dan memamerkan kepada kakaknya. Namun begitu sampai di pintu desa, dia diserang oleh gelombang panas. Penjajah Inggris telah tiba, sedang merendahkan dan menginjak-injak tanah airnya. Warga desa yang masih menyapa dia pagi-pagi telah berubah menjadi mayat-mayat. Bahkan serigala liar pun bisa dengan bebas mengoyak. Dia berlari pulang ingin menemukan keluarganya. Kakaknya meloncat keluar dari lemari, memberikan tempat persembunyian itu padanya. Kemudian tentara Inggris merusak pintu dan masuk. Kakaknya mengambil pedang dan menghalangi di depan lemari. Cahaya menyusup melalui celah, namun membuatnya melihat tentara merampas pedang, menancapkan ke tubuh kakaknya. Dan kakaknya yang kehilangan nyawa masih tidak bisa lolos dari nasib yang tercemar. Setelah tentara itu puas, dia memanggil saudara-saudaranya untuk terus menyiksa kakaknya. Salib di tangan Jeanne jatuh berderak. Masa kecil tanpa kekhawatiran berakhir. Dia resmi memasuki neraka dunia ini. Rumah-rumah dibangun kembali setelah perang. Namun luka perang tak bisa sembuh. Dulu dia pergi ke gereja 3 kali sehari, hanya untuk berbicara dengan Tuhan. Sekarang dia tak lagi berdoa atau makan. Beberapa malam berturut-turut tak bisa tidur. Hanya tersisa kemarahan dan ketidakpuasan di matanya. Akhirnya hanya bisa datang ke ruang pengakuan dosa untuk bertanya. Saya tahu Tuhan mengatakan untuk mencintai musuhmu. Tapi saya tak bisa melakukannya. Saya berharap penjajah masuk neraka. Menderita tanpa henti, tak pernah bangkit. Kebencian tak bisa membawa kedamaian. Bagaimana caranya agar dia bisa kembali? Mengapa yang mati dia bukan saya? Mengapa dia memilih untuk membiarkan saya hidup? Tuhan pasti memiliki alasannya untuk melakukan hal ini. Mungkin dia memilihmu karena dia membutuhkanmu. Hanya jika kamu merespons panggilannya. Aku tidak ingin menunggu panggilannya. Aku ingin selalu bersamanya. Saya menginginkannya sekarang. Pendeta tidak bisa memberinya jawaban yang memuaskan. Dia kemudian diam-diam masuk ke gereja pada malam hari, mengambil cawan suci dari lemari. Perjamuan kudus diubahnya menjadi ritual pembaptisan pribadi. Setelah meminum 1 gelas anggur penuh, dia memerintahkan agar Tuhan bersama dengannya. Namun Tuhan dalam kegelapan hanya diam 1000 bahasa. Beberapa tahun kemudian Jeanne mengklaim dirinya sebagai gadis dari Lorraine. Malaikat yang ditunjuk oleh Tuhan hanya perlu memberinya sebuah pasukan, maka dia bisa memulihkan seluruh Prancis. Setelah namanya terkenal, pangeran memutuskan untuk menerima audiensi dengannya. Namun pada saat mendekati medan perang, dia mundur. Takut Jeanne adalah seorang pembunuh. Maka pangeran meminta pengawal untuk menyamar sebagai dirinya, untuk menguji Jeanne. Dan Jeanne pada pandangan pertama melihat pengawal hanya kebingungan. Siapa kamu? Saya adalah. Dia adalah pangeran Prancis, putra mahkota Charles. Terlihat kamu orang baik, tapi kamu bukan pangeran. Maaf saya begitu teguh, tapi saya harus melihat sang pangeran. Kita tidak punya waktu lagi. Di mana dia? Kericuhan di sekeliling. Tes pertama Joan of Arc adalah di ruangan yang penuh dengan tamu pria. Temukan sang pangeran sejati. Di antara mereka ada banyak orang yang anggun dan mulia. Orang-orang Konfusianisme dan berkuasa. Namun Jeanne d'Arc mengabaikan semua orang. Menuju sudut dengan pura-pura bodoh. Jeanne d'Arc lolos ujian ini. Mendapatkan hak dekat dengan putra mahkota. Dia mengklaim membawa pesan dari surga. Hanya bisa disampaikan kepada sang pangeran. Di dalam ruangan, Jeanne d'Arc menceritakan pengalaman bertemu dengan Tuhan. Pada tahun itu, dia baru berusia 10 tahun. Bunga-bunga musim semi mekar di seluruh gunung. Dia berlari dan menikmati tanpa ragu. Dan tiba-tiba, muncul sebilah pedang di sisinya. Dalam pikirannya, dia juga melihat seorang pemuda. Duduk sendirian di tahta anugerah dan kemuliaan. Wajahnya polos namun matanya tajam. Dia ditunjuk sebagai utusannya di dunia. Pedang itu adalah tanda bukti dari Tuhan. Sayangnya kemudian pedang itu digunakan oleh tentara Inggris untuk membantai saudara perempuannya. Saat bertemu dengan Tuhan untuk kedua kalinya, angin kencang turun dan awan hitam menutupi matahari. Sebuah cahaya menembus kegelapan, hanya menyinari tubuhnya. Pada saat itu, Tuhan juga tumbuh seperti dia. Tidak lagi menjadi anak kecil yang polos. Masih memeluknya sambil bermain-main di alam. Dia ringan seperti angin dan awan. Bernapas bersama Tuhan dalam jarak yang dekat. Namun dia tidak tahu apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Saat bertemu dengan Tuhan untuk ketiga kalinya, jendela kaca berwarna tiba-tiba pecah menjadi ribuan serpihan. Dan di hadapannya, serpihan itu tersusun kembali menjadi mukjizat. Membuatnya menangis terseduh-seduh. Akhirnya saya menyadari kehendak Tuhan. Dia berkata bahwa saya harus menyelamatkan Prancis dari tangan musuh. Menyerahkan kembali Prancis kepada Tuhan. Dia memberitahu saya tentang Jeanne d'Arc. Akan membawa Anda ke gereja di Reims. Kamu akan diangkat menjadi raja di sana. Menjadi seorang raja. Memerintah Prancis. Kata-kata itu membuat pangeran bingung. Merasa dunia berputar. Tidak bisa membedakan realitas. Maka Jeanne d'Arc harus ditunda sementara waktu. Sebenarnya sang pangeran tidak memiliki pilihan. Saat itu perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis sudah mendekati akhir. Prancis telah kehilangan semangatnya. Raja gila Charles VI tidak mampu memerintah. Menandatangani perjanjian Troyes yang merendahkan martabat negara. Perjanjian tersebut mencabut hak waris tahta Raja Prancis. Bagian utara Prancis jatuh ke tangan pemerintahan Inggris. Ketika sang pangeran mewarisi Prancis, sudah dibagi-bagikan oleh beberapa bangsawan besar. Dikepung oleh ancaman luar dan diserang oleh para pejabat berkuasa. Ibu kota Paris dan tempat penobatan raja di Reims juga telah diduduki. Hal ini membuat sang putra mahkota terlambat untuk naik tahta.
hanya bisa bersembunyi di sudut selatan dan pura-pura mati. Dan itulah awal dari neraka seperti ini. Namun Jiane mengatakan hanya perlu satu pasukan untuk menyelesaikan masalah dengan mudah. Semakin putus asa sang putra mahkota, semakin tertarik. Para menteri tidak bisa percaya pada gadis di bawah 17 tahun ini. Hanya ibu mertua sang putra mahkota yang mendukung Jiane sepenuhnya. Ibu mertua sadar bahwa kas negara saat ini sudah kosong. Kegagalan atau keberhasilan hanya bergantung pada waktu. Namun Jiane memiliki bobot yang besar di hati rakyat. Jika bisa menyulut api harapan, mungkin Prancis masih bisa bertempur. Sebelum pasukan yang didukung oleh ibu mertua, Jiane masih harus melewati ujian. Meskipun tidak bisa membuktikan apakah Jiane adalah malaikat atau setan, namun bisa memeriksa apakah dia seperti yang diberitakan. Seorang wanita C dari Lorraine. Sidang pengadilan diadakan dengan serius. Tirai di keempat sisi terbuka satu persatu, memberikan Jiane kehormatan terakhir. Mertua dianggap tinggi. Jika Jiane d'Arc tidak menjaga keperawanannya, akan dianggap sebagai penyihir dan dihukum gantung. Seorang pelayan tua yang berpengalaman muncul. Setelah mencuci tangan, dia mulai memeriksa tubuh Jiane d'Arc. Kemudian diumumkan kepada seluruh dunia. Tidak ada tanda-tanda kejatuhan. Dia adalah suci dan tak bernoda. Kebanyakan penyihir mendapatkan kekuatan melalui hubungan dengan pria. Setelah memastikan bahwa dia tidak mungkin menjadi penyihir, Jiane d'Arc akhirnya dikirim ke medan perang. Menggenggam bendera yang dihiasi wajah Tuhan. Kuda putih berbaju perak datang dengan ganas. Tujuannya adalah untuk membebaskan Orleans yang telah lama terkepung. Membawa pangeran untuk diangkat menjadi raja di Reims. Jiane d'Arc diikuti oleh pasukan logistik, serta membawa bendera dengan nama Tuhan. Begitu masuk ke kota Orleans, dia langsung disambut dengan penuh kasih sayang. Rakyat hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Semua berusaha mendekati Jiane d'Arc untuk mendapatkan keberuntungan. Jiane d'Arc baru menyadari saat itu. Yang dia inginkan adalah pewaris tahta yang sah dan terkenal. Yang diinginkan pangeran adalah dia menjadi maskot. Dan yang lebih menyulitkan adalah pasukan Orleans. Mereka segera menyadari Jiane tidak bisa membaca. Bahkan tidak bisa menulis namanya sendiri. Tidak pernah belajar militer. Tidak mengenal meriam modern. Langkah pertama perangnya. Mengirim 3 surat penyerahan kepada Raja Inggris melalui orang lain. Bertanya apa yang dia pikirkan. Langsung menunjuk benteng pasukan Inggris. Jelas merupakan pecundang tanpa bakat militer. Langsung dieliminasi oleh para jenderal. Saya adalah sebuah gendang. Tuhan menyampaikan pesan melalui pukulan drum. Dia memukul dengan keras sekali. Telingaku hampir tuli. Jiane, kamu harus tahu ini tidak mudah bagi kami. Kepercayaan diri kita hancur begitu saja. Maaf jika saya mengganggu, membiarkan seorang gadis memimpin. Saya mengerti bagi Anda saya hanyalah seorang gadis kecil. Gadis kecil ini cukup bandel. Aku sudah memperingatkanmu. Aku suka saat dia marah.